Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan saya Yultan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 angkatan 2, Universitas Negeri Malang, NIM 23311371411. Saya mengajar di SDN 33 Krui, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Yuk, gerak. Kencing depan, gerak. Go, gerak. Nah, ini. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita menginjak pelajaran kita, alangkah baiknya kita untuk membaca doa dulu. Menurut agama masing-masing, berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita absen dulu untuk mengecek kehadiran anak-anak. Anak-anak memperhatikan ya. Anak-anak, siapa yang nggak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah. Anak-anak hadir semua. Mudah-mudahan mengikuti pelajaran ini, anak-anak bisa mengerti nanti tentang pelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak ya. Baiklah ya, kita teruskan. Sebelum kita menginjak pelajaran, pada anak-anak, Bapak persilahkan berdiri di samping meja masing-masing. Kita akan mengadakan tepuk P5. Nah. Baiklah. Diperhatikan di depan, kalian mengikuti ya apa yang Bapak gerakkan dan juga apa yang Bapak katakan. Persilakan. Tepuk P5, projek, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. Ya, terima kasih. Anak-anak jangan dulu duduk. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bapak hitung sampai 3, kita melaksanakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak masih tahu pelajaran yang kemarin? Masih tentang apa? Tentang
ide pokok. Tentang mencari ide pokok ya. Nah, jadi kemarin kita mempelajari tentang mencari ide pokok. Sekarang kita akan mengembangkan ide pokok ya. Paham nak ya? Baiklah anak, tentang materi pelajaran kita, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 pembelajaran. Diperhatikan anak ya, tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran ya, dilihatkan di depan bahwa adalah pelajaran bahasa Indonesia, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, materi pengembangan ide pokok, tujuan pembelajaran. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara mengembangkan ide pokok. Bacaan seraya percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran ya nak ya. Paham nak ya? Cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Unsur terpenting dalam mengembangkan ide pokok menjadi paragraf adalah sebagai berikut. Ya, nak ya. Ada 1, harus terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok. Jadi ya 1 ya. Harus terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok ya. Yang kedua, harus terdapat kalimat penjelas untuk menguraikan ide pokok pada kalimat utama. Jadi, ada penjelasan menguraikan ide pokok pada kalimat utama ya. Paham ya? Ketiga, harus memiliki koherensi yang berarti setiap kalimat harus menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga paragraf mudah dipaham. Kelima ya, harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. Selanjutnya, harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambah keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. Itu ya. Selanjutnya lagi, paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menjunjung kalimat utama. Itulah cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok dalam menulis paragraf? Langkah-langkah mengembangkan ide pokok adalah sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya ya. Cara mengembangkan ide pokok ya. 1. Menentukan ide pokok. Jadi ditentukan dulu ide pokoknya, baru bisa mengembangkannya ya. Ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan. Misalnya, yang menjadi ide pokok adalah memilih pot Superman. Yang kedua, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat. Kamu dapat menyusun beberapa kata agar membentuk kalimat utama yang mengandung ide pokok tersebut. Misalnya,
Pemilihan pot suplemen yang terdapat merupakan kunci keberhasilan bagi kesehatan Anda. Yang ketiga, membuat kalimat pendukung. Jadi yang ketiga ini kalian membuat kalimat pendukung ya. Ya nak ya. Setelah itu kamu dapat membuat beberapa kalimat pendukung untuk menjabarkan ide pokok pada kalimat utama. Misalnya, itu ada 3 ya. Ini contoh ya. Contoh ide pokok alat gerak yang dimiliki hewan. Alat gerak yang dimiliki oleh hewan diantaranya adalah ada apa? Kaki, tangan, ekor, sayap, dan sirip. Jadi itulah alat gerak yang dimiliki oleh hewan. Setiap hewan tentunya memiliki sistem yang berbeda-beda. Jadi setiap hewan itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Menyesuaikan dengan tempat hidup atau habitatnya, seperti di udara, darat, air, atau air dan darat. Nah, keterangan ide pokok, kalimat penggabung, kalimat pendukung. Nah, itulah keterangannya ya. Baiklah anak, paham apa yang disampaikan oleh Bapak di depan ini, pemaparannya? Paham? Tentang apa? Ya betul, tentang mengembangkan ide pokok ya. Nah, baiklah, masih ada yang bertanya? Paham semua? Nah, baiklah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Anak-anak ya, berhubung anak-anak sudah paham apa yang dipaparkan di depan oleh Bapak, sekarang anak-anak dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan membuat kelompoknya masing-masing. Kalau sudah membuat kelompok masing-masing, Bapak akan membagikan lembaran kerjanya, LKPD-nya ya. Ambil satu. Ya. Ambil satu ini. Pak, kertas yang khusus tadi kelompok 1 belum itu. Nah, pada anak-anak ya, sudah kebagian semua LKPD-nya, lembar kerjanya. Dilihat dulu di depan nak ya, lihat dulu di depan. Ini ada karton kan, nanti ada juga dibagi kertas tadi ya. Nah, ini lihat di depan, ini ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Nah, di bawah nama kelompok baru ditulis nama kalian ya, paham nak ya? Nah, udah itu nanti ditulis di bawahnya soal 1 apa, dijawab di kertas ini, ditempelkan di karton ya. Begitu juga yang nomor 2, soalnya apa, kalian menulis di kertas putih seperti ini, ditempelkan lagi di karton ya, paham nak ya? Nah, terus yang ketiga, soalnya apa, tulis soalnya ya. Nah, kalian menjawab di kertas putih seperti ini juga. Baru kalau sudah ditempel di karton ya. Nah, nanti kalau sudah selesai itu dikerjakan secara kelompok. Paham nak ya? Paham? Paham nggak?
Paham ya? Kalau paham, silakan dikerjakan. Baiklah anak, dikerjakan ya. Kerjasama. Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan, tolong ditanyakan. Ingat ya, seperti tadi, ditulis dulu kelompoknya, terus nama-nama kalian, terus nanti nomor 1 apa soalnya, jawabannya ditulis di kertas seperti ini ya, nah, ya. Tulis, baru ditempel di samping soal tadi ya, ya paham ya? Nah begitu juga yang nomor 2 nanti, yang nomor 2 tulis soalnya, jawabannya ditulis di kertas putih ini, baru ditempel di samping soal. Nah, begitu juga selanjutnya, yang nomor 3 tadi, nanti ditempel juga di samping soalnya. Paham ya? Silakan dikerjakan. Udah kesulitan anak-anak? Paham ya? Nah, lihat dulu ya. Ini nama kelompok ya. Terus ditulis namanya. Namanya siapa-siapa. Baru kalian menulis soalnya. Menulis soal. Jawabannya nanti ditempel ke karton. Paham nak ya? Nah, ini ya. Dikerjakan ya. Nah, ya. Gimana? Cantikan. Yang paragraf 1 ditulis sama siapa? Iya. Ditulis sama saya. Saya udah nulis organ menjadi dari sistem. Oh ya. Oh, ini. Siapa nulis? Ya, ini ditulis aja. Kamar aja. Siapa yang nulis nomor 1 boy? Yang nulis nomor 1 Imran. Oi. Ini Budi pertama. Iya Budi, Kamu Ayo Budi. Ayo Budi nulis Budi. halo. Ya, siapa nanti yang mau? Paragraf 1 ya, weh. Udah, jadi saya yang Presentasi. ya yang Paragraf 1. ya. Biar aku aja. Baiklah anak, udah semua belum? Sudah. Nah, baik, kalau sudah selesai kalian kerja kelompoknya, maka Bapak akan menunjuk kalian untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusi kalian di lembar kerja kalian ya. Nah, nanti mana yang Bapak tunjuk nanti kelompoknya maju ke depan ya. Paham nak ya? Nah, sekarang siapa yang bisa duluan? Ya, silakan. Kelompok berapa? 1 ya, silakan. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami
tentang organ gerak hewan dan manusia. Perkenalkan, nama saya Afif Arafat, dan di samping saya Aku Ahmad Saputra dan di samping saya paragraf 1 akan dibacakan Agung Ahmad Saputra. Paragraf 1. Organ gerak terdiri dua macam, yaitu otot rangka dan otot polos. Otot rangka merupakan jenis otot yang melekat pada tulang dan bekerja secara sadar. Itulah tadi paragraf 1 yang dibacakan Agung Ahmad Saputra. Paragraf 2 akan dibacakan Amelia Azhara. Paragraf 2. Organ gerak memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Itulah tadi paragraf 2 yang dibacakan Amelia Azhara. Paragraf 3 akan dibacakan Upit Pulbasari. Paragraf 3. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan memiliki kemampuan untuk bergerak secara. Baiklah anak-anak, selesailah sudah pemaparan hasil kerja kelompoknya kelompok 1. Kalau ada tanggapan dari kelompok yang lain silakan. Pada anak-anak, silakan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu otot rangka dan otot polos. Ya, bagus. Betul ya. Ya, tepuk tangan, silakan. Masih ada? Ada lagi? Ada paham semua? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Sekarang kelompok 2 dulu untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Paragraf 1. Perkenalkan, nama saya Irsad Budi Pratama. Dan di sebelah saya Imron, dan di samping saya paragraf
Paragraf 1 akan dibacakan oleh Imron. Organ gerak dari sistem manusia menjalankan peran yang luar biasa penting mendukung kehidupan sehari-hari dan keselamatan mengurus. Pertama-tama organ gerak memberikan kemampuan untuk melakukan berbagai gerak fisik mulai dari aktivitas sehari-hari seperti berjalan hingga ke kegiatan olahraga yang lebih intens. Itulah tadi paragraf 2 telah dibacakan oleh Imron. Paragraf 2 akan dibacakan oleh Siti Hasanah. Organ gerak adalah bagian penting dalam sistem tubuh manusia yang memungkinkan kita untuk bergerak dan menjalani kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 macam organ gerak utama yang berperan dalam menjaga keberfungsian tubuh kita, yaitu otot rangka dan otot polos. Otot rangka yang melekat pada tulang merupakan otot yang dapat kita kendalikan secara sadar. Paragraf 2 sudah dibacakan oleh Siti. Paragraf 3 akan dibacakan oleh Alvaro. Tanpa organ gerak, manusia akan kehilangan kemampuan fundamental atau bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Organ gerak yang terdiri dari otot rangka dan otot polos dalam sistem yang esensial dalam memungkinkan tubuh manusia beradaptasi dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Paragraf 3 sudah dibacakan oleh Alvaro. Baiklah, kelompok 2 telah selesai pemaparannya, hasil diskusinya secara kelompok. Kalau ada kelompok yang lain untuk bertanya, silakan. Ya, silakan. Ini dulu. Ya, ini dulu. Gimana ini? Suatu senyawa kimia suatu senyawa kimia otot memiliki suatu Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Masih ada yang bertanya? Ada ya? Silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengembangkan ide pokok yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ gerak manusia dan hewan. Sebelum Anak-anak, kalian sangat baik dalam memahami dan menguasai materi, mengembangkan ide pokok. Terlihat kemampuan kalian untuk menyusun ide pokok dengan jelas dan sistematis. Langkah-langkah mengembangkan ide pokok adalah sebagai berikut, adalah 4 ya nak ya. Pertama, menentukan ide pokok. Jadi yang pertama menentukan ide pokok. Yang kedua, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat. Kalian mengembangkan ide pokok menjadi kalimat ya. Yang ketiga, membuat kalimat pendukung. Yang keempat, membuat paragraf utuh. Terus selanjutnya apakah yang membuat tertarik saat belajar tadi? Ya. Tentang mengembangkan ide pokok. Ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan. Apa yang terpenting? Baiklah anak-anak, kita akan melakukan ice breaking. Pada anak-anak dipersilakan berdiri ke samping meja masing-masing. Silakan. Maju. Baiklah, diperhatikan di depan apa yang Bapak gerakkan dan Bapak berkata kalian mengikuti ya. 1, 2, 3. Buka tutup, lah tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, baru tertawa, haha. Ya, baiklah anak-anak, silakan duduk kembali. Tujuan pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuat kehilangan atau merasa percaya dirimu. Baiklah, Nana, selesailah sudah. Sebelum kita akhiri untuk pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.